Halo semuanya para penonton. Di zaman yang serba-serbi ini, banyak dari umat manusia yang berkeinginan besar untuk meninggalkan bumi dan pergi mengelilingi galaksi. Ini bukanlah hal yang tidak mungkin ya. Nyatanya kita bisa memulai mimpi kita dengan membangun markas di bulan hari ini. Hey, kita punya teknologi dan estimasi dari NASA yang mana menunjukkan bahwa markas di bulan bisa dibangun dengan dana 20-40 miliar dolar secara berangsur selama 1 dekade. Ya, kalau disandingkan harganya ini setara dengan biaya stasiun luar angkasa. Wile. Tapi seandainya kita berhasil membangun peradaban, maka bulan juga akan menjadi tempat uji coba untuk mengembangkan teknologi baru. Dan ini merupakan sebuah keuntungan besar yang diperoleh oleh para ilmuwan. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita membangunnya, kawan? Nggak tahu, males pengen beli truk. Ya kalau tidak tahu, mari sini kita cari tahu. Tapi sebelum kita lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ya kalau udah, langsung aja nih kita lanjut. Kita mulai dengan mengulik beberapa sejarah. Sepanjang sejarah, kolonisasi terjadi dalam beberapa fase. Dalam fase pertama di masa eksplorasi dunia baru, contohnya seperti raja-raja Eropa yang mana mereka mendanai ekspedisi untuk memetakan, menemukan, dan mempertaruhkan penemuan mereka. Mereka memasang bendera, membangun perkemahan, tapi tidak menetap. Kemudian di fase kedua barulah dibangun pos dan pemukiman sementara, yang mana saat itu mereka masih sangat bergantung pada sumber daya dari negara asalnya. Beberapa dari mereka ada yang gagal, ada pula yang bertahan dan menjadi tempat pemukiman permanen, sehingga ini menjadi awal dari kemunculan fase ketiga. Ya, di fase kita yang terakhir ini, koloni sudah mulai benar-benar terbentuk. Para pedagang bisa berpindah-pindah, sehingga mereka bisa mengirimkan hasil bumi ke negara asalnya. Nah, sekarang jika kita ingin mengkolonisasi bulan, kita juga akan melewati 3 fase yang sama. Hey, perlu diketahui bahwa bulan bukanlah tempat yang bersahabat. Sehari di bulan sama dengan 29 hari di bumi. Wow, tapi tidak hanya waktu, suhu di bulan juga bisa mencapai minus 190 derajat Celcius untuk malam hari dan 100 derajat Celcius di siang hari. Belum lagi di bulan juga tidak ada atmosfer yang melindungi kita dari meteor maupun radiasi kosmik. Dan yang lebih parahnya lagi, permukaan bulan terlapisi oleh lapisan debu kasar bergerigi. Tapi tenang ya, meskipun bulan itu keras, manusia ini ahli kok dalam melakukan hal-hal yang sulit. Di fase pertama dalam mengkolonisasi bulan, penjelajah kita membuktikan bahwa dunia baru ini bisa kita gapai. Fase ini dimulai 60 tahun yang lalu oleh misi Apollo. Semenjak saat itu, satelit seperti American Lunar Reconnaissance Orbiter telah memetakan bulan. Sementara rover seperti U2 di Tiongkok telah mempelajari komposisi dari permukaan serta mencari sumber air dan logam. Dengan ini berakhirlah sudah fase pertama. Sekarang mari kita lanjutkan di fase kedua, di mana astronot akan membangun markas di bulan. Markas kecil pertama kita bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 dekade. Negara pertama yang mendirikan markas ini akan sama seperti negara pertama yang membangun pos luar pertama di dunia baru yang mana dimulai 500 tahun yang lalu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mulai mengirimkan para astronot dengan jumlah yang tidak lebih dari 12 orang, yang mana nantinya mereka akan ditempatkan di lokasi yang memberi perlindungan secara alami. Lokasi tersebut bisa berupa gua, saluran lava, atau mungkin kawah yang berada dekat kutub yang mana satu harinya sama dengan 6 bulan di bumi. Wah, tapi mereka tidak akan menetap lama ya kawan, karena kemungkinan lokasi tersebut akan ditinggal di setiap misinya. Hal ini dikarenakan panel surya tidak dapat menghasilkan listrik selama malam berlalu di bulan. Nah, disinilah nantinya para astronot akan merancang cara agar manusia bisa membangun peradaban di bulan. Awak pertama yang dikirim ke bulan akan terdiri dari ilmuwan dan para insinyur yang mana nantinya mereka akan mempelajari komposisi dari bulan. Dan ya, hasil dari eksperimen tersebut tentu akan menghasilkan cara untuk menggunakan bahan yang tersedia di bulan. Misalnya seperti memurnikan es di bulan dan mengubahnya menjadi air agar dapat digunakan oleh manusia. Asal kalian tahu nih, air itu bukan sekedar untuk diminum dan dipakai buat cebok ya. Banyak manfaat lain yang dihasilkan oleh air. Misalnya air bisa dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Dan kalian sendiri tahu kan kalau dua komponen ini sangatlah penting. Nah, setelah kita mengambil air di bulan dan mengirimnya ke orbit, markas bulan akan memberikan persediaan ke depot orbital. Hal ini dilakukan agar pesawat dalam misi penelitian ke Mars dan bagian luar tata surya dapat mengisi ulang bahan bakar mereka. Singkatnya, ini seperti pom bensin luar angkasa. Wah, hebat ya. Dibandingkan dengan bumi, pengiriman benda dari bulan ke orbit jauh lebih mudah dan tentunya bisa lebih murah. Dan kemungkinan kolonisasi di Mars juga bisa dimulai dari bulan. Coba bayangkan, betapa hebatnya bukan jika kita berhasil membangun koloni di bulan?
Nah, sekarang kita masuk di fase ketiga, di mana fase ini akan munculnya para kontraktor swasta yang mana mereka datang untuk memberi dukungan dan tidak lupa mencari kekayaan dari bulan. BTW nih, buat yang belum tahu, bulan itu kaya akan bahan tambang. Mereka bisa menambang logam, uranium, platinum, dan lain-lain yang melimpah di kawah meteorit. Salah satu kemungkinan yang paling menjanjikan adalah penambangan dari helium-3, yaitu sebuah isotop yang sangat langka yang mana bisa digunakan untuk penelitian fusi nuklir. Ya, mungkin kolonis di masa depan juga bisa mengekspor helium-3 ke bumi dan memberikan kita energi fusi yang terjangkau dan juga bersih. Dengan ekspor komersil ke bumi, koloni bulan sudah benar-benar mampu menopang dirinya sendiri dan produktif secara ekonomi. Sekarang saatnya kita menggunakan bahan-bahan dari bulan untuk melakukan pembangunan. Ya, untungnya tanah di bulan memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat beton. Kita hanya perlu menggunakan robot penambang agar bisa menyaring debu untuk mencari molekul organik, sehingga dengan ini kita bisa mendirikan bangunan-bangunan yang besar. Wah, ketiga fase di atas mungkin akan segera diselesaikan, tapi saya tidak tahu kapan, karena tentu membangun hunian di bulan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Kita butuh proses dan harus berproses, yang jangan banyak protes. Terima kasih telah menonton, like kalau kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.